Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi, sekarang ini kami sedang sibuk menyusun semua perangkat, semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan perangkat lunak, perangkat keras yang dibutuhkan untuk memastikan agar perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem RBA ini atau risk based analysis atau berbasis risiko itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, di mana nanti akan ada pembagian risiko. Jadi kalau dulu itu istilahnya one size fits all, semua itu berlaku seperti ini misalnya. Nanti akan dibagi-bagi, mana kegiatan usaha yang risiko rendah sehingga cukup daftaran, mana yang risikonya menengah sehingga perlu NIB dan standar, harus memenuhi standar tertentu, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Jadi saya tidak akan secara detail menyampaikan mengenai hal ini karena nanti akan ada pemberitahuan dari kami, akan ada undangan kepada semua pemerintah provinsi, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk Pemkap, Pemkot, ya, seluruh Indonesia untuk ada semacam sharing session begitu, ada semacam proses transfer of knowledge dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka memfasilitasi. Tadi Pak Menteri Sandiaga Uno juga sudah menyampaikan mengenai hal ini, pentingnya diantaranya ya kita memastikan agar ya investor itu betul-betul mereka menyaman, mereka yakin bahwa Indonesia itu adalah ya kalau istilah dulu Pak Lutfi itu rewarding investment destination, ya kan, surga investasi, di mana kita juga membantu mengawal, memastikan agar seluruh layanan perizinan itu tidak lagi menjadi momok. Kalau dulu orang mengeluhkan perizinan, sekarang didorong agar perizinan itu justru menjadi kekuatan kita. Kemudian kita juga melakukan pengawalan, memastikan agar seluruh rencana investasi itu bisa berjalan baik dan lancar, yang akhirnya betul-betul tereksekusi dengan baik begitu. Jadi ini upaya kita bersama. Nah, terkait dengan hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tentu juga menjadi bagian dari tugas kita agar kita memastikan investor yang sudah ada, saya yakin sekarang sudah ada beberapa investor besar yang sudah ada di Sultra, kita pastikan agar mereka tetap dapat beroperasi, agar mereka tetap dapat berproduksi, agar mereka tetap dapat mempekerjakan pekerja, alias tidak ada PHK misalnya. Nah, ini kan perlu kita bantu, sekiranya mereka ada kendala. Jangan sampai mereka misalnya karena kendala itu kemudian melakukan PHK, karena nanti kita yang akan dirugikan. Karena nanti tenaga kerja kita yang akan dirugikan, dan kalau itu terjadi, bisa jadi promosi negatif. Jadi saya ingin sekaligus mengajak ya DPMPTSP Sultra dan pihak-pihak terkait, agar kita memastikan investor yang sudah ada, kita tetap layani, kita tetap bantu, agar mereka sekali lagi dapat terus berproduksi, dapat terus melakukan kegiatan usaha dengan baik, dengan lancar, yang akhirnya itu akan menjadi dengan sendirinya promosi positif. Lanjut. Nah, ini beberapa ya fasilitasi, kegiatan fasilitasi yang kami lakukan. Ini ada nama-nama besar di sini, ada dari Rusia, ada dari Korea, ada dari Brazil, ada dari Tiongkok dan sebagainya, PMA, PMD dan sebagainya. Jadi dengan total yang di atas kertas sudah ada 700 triliun lebih ini kita akan pastikan agar ini terrealisasi, agar ini tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul ya kan ada kegiatan nyata untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. Oleh karena itu berbagai persoalan yang ada akan kami bantu, akan kami fasilitasi. Lanjut. Ya, ini kita sudah di penghujung. Nah, ini sekali lagi hanya sebagai contoh, saya yakin ya Sulawesi Tenggara punya peran penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia ya. Jadi kita tidak lagi tergantung pada jualan tanda kutip ekspor bahan mentah, tapi sudah kita proses. Sudah ada nilai tambah. Ada kegiatan penciptaan nilai tambah melalui ya refinery, smelter dan lain sebagainya. Nah, ini saya yakin punya kesamaan, kita punya perangkat hukum, undang-undang minerba dan lain sebagainya. Ini sama-sama kita dorong bagaimana kita memastikan agar misalnya nikel, sekali lagi salah satu keunggulan Sulawesi Tenggara, dapat diproses sehingga akhirnya dampaknya akan semakin meluas. Lanjut. Ya, ini juga beberapa sektor yang menjadi fokus BKPM. Kita tidak hanya
tadi misalnya pengolahan sumber daya alam dan sebagainya, tapi kita juga ada industri farmasi dan alat kesehatan. Kita tahu kondisi pandemi ini banyak investor yang melihat ya ada demand yang besar. Di awal pandemi kita kesulitan mendapatkan masker, tapi sekarang masker dengan mudah tersedia dengan harga yang terjangkau. Industri otomotif juga demikian. Nanti kita lihat akan ada pergeseran dari combustion engine, ya mesin konvensional menjadi mesin listrik. Kemudian ada industri elektronika, infrastruktur, dan tidak lupa energi baru dan terbarukan. Lanjut. Pak Cahyo. Ya, Pak. Bisa diperpendek sedikit. Ya, Pak. Ini kita sudah di penghujung, Pak. Ya, ini soal nikel, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda, jadi saya juga tidak akan mengulangi kembali, tapi ini menjadi keunggulan dari Sulawesi Tenggara. Dan kami tentu memberikan dukungan agar ya kekayaan alam ini bisa kita olah sedemikian rupa untuk kemakmuran semua. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan beberapa kegiatan kita, ya ada 50 perusahaan besar yang bermitra dengan hampir 200 UMKM, dan ini sekali lagi untuk semua. Lanjut, kelihatannya tinggal 1-2 slide ini. Nah, ini beberapa contoh real ya, destinasi prioritas, ya ini relokasi, kita ketahui ada perang dagang, ada perusahaan misalnya asing yang kalau mereka ekspor ke Amerika dikenakan tarif sehingga menjadi tidak kompetitif, akhirnya ini kita coba guide, kita tarik agar mereka relokasi ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh real ya, ada beberapa MOU kita ya dengan LG, kemudian dengan misalnya BASF, ya, dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang ini kita harapkan ya kita punya posisi yang lebih baik di terutama pengolahan sumber daya alam dan turunannya. Lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu, saya juga terima kasih atas kesempatan ini. Ini kesempatan yang bagi saya juga ini kesempatan pertama ini Pak, jadi berdiskusi, berinteraksi langsung dengan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan stakeholder terkait di Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf kalau sedikit kepanjangan. Sekali lagi, saya akan memantau sekiranya ada pertanyaan. Ya Pak. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.